Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat melakukan kegiatan-kegiatan positif. Kita masuk pada materi pertama di semester 2 untuk matematika wajib, yaitu menyambung pada bab sebelumnya yang sudah kita pelajari, yaitu 3 dimensi dan statistika. Sekarang bab 3, peluang. Yang pertama, kaidah perkalian. Jika terdapat K unsur yang tersedia dengan N1 sama dengan banyak cara untuk menyusun unsur pertama, N2 sama dengan banyak cara untuk menyusun unsur kedua setelah unsur pertama tersusun, N3 banyak cara untuk menyusun unsur ketiga setelah unsur kedua tersusun, NK sama dengan banyak cara untuk menyusun unsur ke K setelah unsur sebelumnya tersusun. Maka cara untuk menyusun unsur-unsur yang tersedia adalah semuanya kita kalikan. N1 kali N2 kali N3 titik sampai NK. Kalau unsurnya ada 5, berarti kita mengalikan sampai N yang kelima. Apabila unsurnya ada 6, berarti kita mengalikan sampai N yang ke-6, begitu seterusnya. Perhatikan contoh soalnya. Soal nomor 1. Kota A, dari kota A ke kota B, kemudian ke kota C. Perhatikan rutenya. Dari kota A ke kota B, kita bisa memilih 4 perjalanan. Bisa memilih perjalanan yang pertama, bisa memilih perjalanan yang kedua, bisa memilih perjalanan yang ketiga, boleh juga memilih perjalanan yang keempat. Sedangkan dari kota B ke kota C, kita bisa memilih 3 perjalanan atau 3 rute. Jadi boleh memilih rute yang pertama, boleh memilih rute yang kedua, boleh juga memilih rute yang ketiga. Pertanyaannya, ada berapa cara yang dapat dilakukan dari A ke C? Nah, misalkan ya, cara pertama kita memilih dari kota A ke kota B, kita pakai rute jalan pertama, jadi yang ini. Kemudian dari B ke kota C, kita juga memilih rute yang pertama. Jadi dari sini lewat sini, dari kota B lewat juga yang di atas. Itu satu cara. Kemudian cara yang kedua, misalnya kita memilih dari kota A ke kota B, kita pakai rute yang pertama. Namun dari kota B ke kota C, kita pakai rute yang kedua. Berarti sudah kita temukan 2 cara. Nah, dari situ kita diminta berapa cara sih semua yang bisa kita lakukan. Kalau kita ngitung satu-satu begini, mungkin akan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, kaidah perkalian memberikan rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung rute dari kota A ke kota C dengan cepat. Nah, jadi kita susun dulu dari unsur pertama ya. Dari A ke B dapat dilakukan dengan 4 cara. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Kemudian dari B ke C dapat dilakukan dengan 3 cara. 1, 2, 3. Jadi dari A ke C dapat dilakukan dengan, tadi kita sudah dapat angka 4 dan angka 3, tinggal dikali. 4 kali 3 sama dengan 12 cara. Maka dari kota A ke kota C, kita bisa melakukan perjalanan dengan 12 cara. Kalau tidak percaya, silahkan dicek, ditelusuri satu-satu. Baik, lanjut. Contoh yang kedua. Yang kedua ini sebetulnya sama dengan yang nomor 1, namun dia ada tambahan rute. Ya, pertanyaannya juga sama. Ada berapa cara yang dapat dilakukan dari A ke C? Nah, ini sama dengan yang nomor 1, tapi ada tambahan rute.
ada yang dapat kita pakai rute pertama yang ini ya. Rute pertama dari kota A kita ke kota B. Kemudian dari kota B kita ke kota C. Rute yang kedua dari kota A kita bisa melalui kota D. Kemudian dari D baru ke C. Kalau menemukan soal seperti ini, maka pengerjaannya kita pisah. Kita kerjakan dulu untuk rute yang pertama. Yang ini, dari kota A untuk ke kota J, melalui kota B. Maka penyelesaiannya rute 1. Ini tadi sudah kita hitung ya, karena sama seperti yang nomor 1. Kemudian rute 2-nya dari kota A ke kota C dengan melalui kota D. Oke, kita perhatikan dari A ke D dapat dilakukan dengan dua cara. Ada dua jalan yang bisa kita tempuh. Dari D ke C dapat dilakukan hanya dengan satu cara. Maka jalannya satu-satunya ya. Seperti jalan dari mana ke mana ya? Oh, jalan dari Kembang Janggut ke Kota Bangun menggunakan jembatan Martadipura. Itu hanya ada satu cara, tidak ada cara lain. Ada pakai perahu, tapi lewat sungai, bukan lewat jalan darat. Nah, jadi dari kota D ke kota C hanya dilakukan dengan satu cara, sehingga dari A ke C dapat dilakukan dengan untuk rute 2. Ini belum Ibu edit ya, harusnya ini rute 2, bukan rute 1. Rute 1 yang di atas. Di catatanmu ganti ini menjadi rute 2. Oke. Tinggal dikali 2 dikali 1, sehingga dari A ke C dengan melalui kota D ada dua cara. Kesimpulannya, jadi banyaknya cara dari kota A ke C yang dapat dilakukan adalah tinggal ditambah rute 1 ditambah dengan rute 2. 12 tambah 2 sama dengan 14 cara. Baik, lanjut. Semoga mudah dipahami. Yang nomor 3, dari kota A ke kota B dilayani oleh 3 bus. Dan dari kota B ke C dilayani oleh 2 bus. Seseorang berangkat dari kota A ke kota C melalui kota B, kemudian kembali lagi ke A juga melalui B. Jika saat kembali dari C ke A, ia tidak mau menggunakan bus yang sama, tentukan banyak cara perjalanan orang tersebut. Jadi orang ini pergi ke kota C, dari A ke C melalui B, kemudian dia balik lagi. Misalnya kamu dari Kembang Janggut ke Kota Bangun, misalnya kamu dari Kembang Janggut mau ke Tenggarong melalui Kota Bangun. Kemudian dari Tenggarong kamu mau mudik lagi ke Kembang Janggut dengan masih sama melalui Kota Bangun. Nah, kira-kira itu ada berapa cara dengan jumlah bus yang tersedia? Oke, penyelesaian. Langkah pertama, kita gambarkan dulu sketsanya. Jadi dari kota A ke kota B itu dilayani oleh 3 bus atau anggap saja 3 rute perjalanan ya. Jadi bus pertama, bus kedua, dan bus ketiga. Kemudian dari kota B ke kota C itu hanya dilayani oleh 2 bus. Maka ini bus pertama, yang ini bus kedua. Oke, kita susun dari yang pertama. Dari A ke B ada 3 cara. Kemudian dari B ke C ada 2 cara. Setelah sampai ke C, kembali lagi kita ke kota B. Namun di sini ada catatan. Ketika dari C kembali ke B, orang tersebut tidak mau menggunakan bus yang sama. Karena tadi hanya ada 2 bus, 1 bus sudah terpakai, maka tinggal berapa bus? Tinggal 1 bus. Saat kembali dari C ke B tidak menggunakan bus yang sama, maka hanya ada 1 pilihan, sehingga ada 1 cara. Sama, setelah sampai ke B, mau kembali ke kota A, orang tersebut tidak mau menggunakan bus yang sama seperti yang ditumpanginya di awal. Maka karena sudah 1 bus yang terpakai, sehingga hanya tersisa 2 bus. Sehingga dari B ke A juga tidak menggunakan bus yang sama, maka hanya ada 2 pilihan bus, sehingga ada 2 cara.
Maka banyak cara perjalanan orang tersebut adalah kita kalikan aja semua cara yang ada ini. 3 kali 2 kali 1 dikali 2. Ada 12 cara. Baik, semoga mudah dipahami. Kita lanjut ke tadi kaidah perkalian, sekarang ke faktorial. Faktorial ini mudah sekali. Faktorial disimbolkan dengan N tanda seru. Jadi dalam peluang, kalau menemukan simbol tanda seru, itu bacanya bukan tanda seru, tapi faktorial. Jadi itu bacanya, ini bacanya N faktorial. Jadi N faktorial itu rumusnya N kali N kurang 1, N kurang 2, N kurang 3, dan seterusnya sampai angka 1 dikalikan. Contoh soal. Nomor 1, 5 faktorial sama dengan berapa? Nomor 2, 7 faktorial sama dengan berapa? Dan seterusnya sampai contoh nomor 5. Penyelesaian, kita mulai dari yang nomor 1. Jadi 5 faktorial itu maksudnya 5 kali 4 kali 3 kali 2 sampai 1 sama dengan 120. Kemudian yang nomor 2, 7 faktorial itu sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi dia menurun ke bawah sampai dengan angka 1. Itu di semua dikalikan. Sama dengan 5040. Kemudian yang nomor 3, 10 faktorial per 7 faktorial. Kalau kamu menemukan soal seperti ini, tidak perlu kamu tuliskan 10 kali 9 kali 8 sampai dengan kali 1. Cukup kita stop menuliskan 10 kali 9 kali 8 sampai 7 faktorial saja. Kenapa? Karena di bawah ada 7 faktorial, sehingga mudah saja langsung kita coret. 7 faktorialnya dicoret, sisa 10 kali 9 kali 8 sama dengan 720. Lanjut yang nomor 4, ini juga sama dengan yang nomor 3. Yang kita uraikan adalah yang di bawah kan 6 faktorial ya, yang di atas ada 8 faktorial. 5 ini tetap, yang kita uraikan adalah yang besar ini, cuman nanti stop sampai 6 faktorial supaya mudah dicoret. Jadi 5 faktorial dikali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial. Jadi 6 faktorialnya tinggal dicoret, sisa 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 8 kali 7 sama dengan 6720. Terakhir yang nomor 5, 2 faktorial dikali 7 faktorial per 9 faktorial. Ini yang besar ada di bawah, maka tetap yang kita uraikan yaitu yang di bawah, yang terbesar. 2 kali 7 faktorial, 9 kali 8 kali 7 faktorial. Ini kita coret, 7 faktorial yang kita coret, sisa 2 kali 1 per 9 kali 8 sama dengan 2 per 72, kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2 sehingga menjadi 1 per 36. Gampang ya? Silahkan di-pause dan disalin. Kemudian kita lanjut ke permutasi. Perhatikan, permutasi adalah susunan dari unsur-unsur yang memperhatikan urutan. Jadi ini perlu kamu perhatikan, perlu kamu garis bawahi, memperhatikan urutan. Karena nanti kita akan bertemu dengan submateri yang berjudul kombinasi. Kombinasi itu dia tidak memperhatikan urutan. Apa sih maksudnya, Bu, memperhatikan urutan dengan tidak memperhatikan urutan? Contoh ya. Contoh. Pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas. Calonnya ada 5 nih. Ada Yos, ada Riyadi, ada Rapli, ada Janvika, sama ada Melisa. Ada 5 orang. Contoh, yang terpilih dari 5 orang ini kan hanya ada 2 ya yang diambil ya. Karena hanya untuk ketua kelas dan wakil ketua kelas. Contoh pertama, terpilih 2 orang, Riyadi dan Rapli. Riyadi sebagai ketua dan Rapli sebagai wakil. Itu misalnya susunan yang pertama. Kemudian susunan yang kedua, terpilih lagi 2 orang, Riyadi dan Rapli. Tapi posisinya berbeda, Rapli sebagai ketua dan Riyadi sebagai wakil. Maka dalam permutasi itu dianggap susunan yang berbeda. Seperti itu.
Kalau tidak memperhatikan urutan maksudnya bagaimana? Contoh, ibu minta tolong nih, dari 5 orang itu minta tolong ambilkan spidol di kantor. Pilihan yang pertama, ibu memilih Riyadi dan Rapli. Riyadi dan Rapli tolong ambilkan spidol ke kantor. Nah, kemudian pilihan yang kedua, ibu memilih Rapli dan Riyadi, orang yang sama, tolong ambilkan spidol ke kantor. Ini dia dari pilihan pertama dengan pilihan kedua itu tidak ada bedanya. Karena yang berangkat ke kantor untuk mengambil spidol sama-sama Rafli dan Riyadi, walaupun ibu menyebutkan Rafli duluan, baru Riyadi. Tapi tidak ada bedanya, karena yaitu tadi, itu yang namakan dengan kombinasi, dia tidak memperhatikan urutan. Oke. Jadi kamu harus cermat-cermat nanti membedakan mana nih permutasi, mana ini kombinasi. Oke, permutasi ini juga di dalamnya ada 4 rumus. Jadi dalam soal-soal permutasi, dalam soal-soal permutasi dan kombinasi, selain kamu harus cermat membedakan apakah ini permutasi, apakah ini kombinasi, kamu juga harus cermat membedakan ketika soal itu permutasi, kira-kira rumus mana yang bisa kita gunakan. Karena di dalam permutasi itu ada 4 rumus. Rumus yang pertama, banyak permutasi dari n unsur yang berbeda, maka rumus yang kita pakai Tn sama dengan n faktorial. Kemudian rumus yang kedua, banyak permutasi dari n unsur dengan beberapa k unsur yang berbeda, maka rumusnya itu. Kemudian yang ketiga, banyak permutasi k unsur dari n unsur yang tersedia adalah, ya itu rumusnya. Kemudian yang keempat, permutasi siklis. Permutasi siklis ini permutasi yang kita gunakan dalam soal unsurnya itu disusun secara melingkar. Maka banyaknya permutasi siklis sama dengan n kurang 1 faktorial. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soalnya. Perhatikan contoh soal nomor 1. Banyak susunan berbeda yang dapat dibuat dari huruf-huruf pada kata sekolah adalah titik-titik-titik. Yang kedua, banyak susunan berbeda yang dapat dibuat dari huruf-huruf pada kata matematika adalah. Yang ketiga, dari 7 orang calon perangkat kampung akan dipilih 3 orang untuk menjabat ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa cara susunan dapat terjadi? Yang keempat, dari 10 orang finalis lomba menyanyi akan dipilih juara 1, 2, dan 3. Banyaknya cara memilih urutan ada titik-titik cara. Yang kelima, ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan ketiga anaknya yang akan duduk mengelilingi meja makan. Berapa banyak cara seluruh anggota keluarga untuk duduk mengelilingi meja makan tersebut? Penyelesaian, kita mulai dari yang nomor 1. Banyak susunan berbeda yang dibuat dari huruf-huruf pada kata sekolah adalah, kita perhatikan, dari kata sekolah ini ada berapa unsur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 unsur ini, apakah ada huruf yang sama? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti rumus yang kita gunakan adalah rumus yang pertama. Banyaknya permutasi dari n unsur yang berbeda adalah n faktorial. Maka banyaknya susunan yang berbeda yang dapat dibuat dari kata sekolah adalah 7 faktorial. Kenapa 7, Bu? Karena ini ada 7 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 5040 susunan. Oke, kamu kalau ngerjakan sampai sini aja ya. Ini ibu mau memperlihatkan aja susunan-susunan katanya. Misalnya susunan kata yang pertama ada sekolah, ada halokes, ada koselah. Jadi dia tuh ditukar-tukar gitu hurufnya. Ditukar-tukar gitu hurufnya. Kalau kamu susun sampai habis itu akan diperoleh 5040
kata. Kalau tidak percaya silahkan di otak-atik itu kata sekolah, di otak-atik insya Allah kamu akan mendapatkan sebanyak ini susunannya, sebanyak ini katanya. Nanti kalau ngerjakan soal ininya nggak usah ya, sampai sini aja. Karena yang diminta hanya berapa susunan, bukan apa-apa saja. Yang nomor 2, banyak susunan berbeda yang dapat dibuat dari huruf pada kata matematika adalah, ini sebetulnya sama dengan nomor 1, tapi kalau kita lebih cermat lagi, ada huruf-huruf yang sama. Seperti M, A, dan T itu ada hurufnya yang sama. Maka rumus yang bisa kita gunakan adalah yang nomor 2. Banyak permutasi dari N unsur dengan beberapa K unsur yang berbeda. Nah, jadi PN sama dengan N faktorial dibagi apa-apa saja tadi yang sama. Unsur-unsur yang sama adalah huruf M ada 2, kemudian huruf A-nya ada 3, dan huruf T-nya ada 2. Sedangkan jumlah semua huruf ada 10. Maka banyaknya susunan yang berbeda dan dapat dibuat dari matematika adalah, ya, 10 faktorial per ini tadi yang sama-sama 2 faktorial, 3 faktorial, dan 2 faktorial sama dengan. Sudah dikerjakan dapatnya 151.200 susunan. Kalau tidak percaya silahkan disusun sendiri kata-katanya. Kamu akan mendapat 151.200 susunan. Yang nomor 3, dari 7 calon perangkat kampung akan dipilih 3 orang untuk menjabat ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa cara susunan yang dapat terjadi? Nah, ini jumlah seluruhnya ada 7. 7 ini tidak semua kita pakai. Dari 7 ini hanya diambil 3 orang. Jadi rumus yang bisa kita gunakan adalah banyak permutasi K unsur dari N unsur yang tersedia adalah, maka PKN sama dengan N faktorial per N kurang K. Maka banyaknya susunan yang berbeda dapat terjadi adalah P di atasnya 3. Kenapa 3? Karena tadi diambil hanya 3 orang. Kemudian di bawahnya 7. 7 ini jumlah semua ada 7 orang. Maka rumusnya 7 faktorial per 7 dikurang 3 faktorial sama dengan 7 faktorial kurang 4 faktorial. Oke, dikerjakan dapatnya 210 susunan yang mungkin terjadi untuk jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara pada kampung tersebut. Baik, soal yang nomor 4. Dari 10 orang finalis lomba menyanyi akan dipilih juara 1, 2, dan 3. Bacanya cara memilih urutan ada titik-titik. Cara ini sama dengan yang nomor, ya, ini sama dengan yang nomor 3 tadi. Jadi dari 10 orang itu nggak semua kita pakai, hanya kita ambil 3 orang. Maka rumus yang bisa kita gunakan adalah banyak permutasi K unsur dari N unsur yang tersedia adalah itu. Maka banyaknya susunan yang berbeda yang dapat terjadi adalah, oke, masukkan ke rumusnya, dapatnya 720 susunan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian yang nomor 5, terakhir, ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan ketiga anaknya yang akan duduk mengelilingi meja makan. Berapa banyak cara susunan anggota keluarga untuk duduk mengelilingi meja makan tersebut? Ini tadi itu ya yang melingkar karena mengelilingi meja makan. Mengelilingi meja makan, jadi dia, ya, anggaplah meja makan. Enggak harus bundar sih, walaupun dia segi 4, tetap kita mengelilingi, membentuk melingkar begitu, sehingga yang kita gunakan adalah permutasi siklis. Karena tadi misalkan dari siklis itu apa? Siklis itu untuk menghitung banyaknya susunan dari permutasi yang bentuknya melingkar. Ada berapa N-nya? Ada berapa unsurnya? Ada ayah, ibu, dan ketiga anaknya. Berarti ada 5. Maka banyaknya cara adalah P siklis sama dengan 5 dikurang 1. Faktorial sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan ada 24 cara. Oke, sudah habis. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Ibu ada di sekolah ya, kalau mau diskusi bisa langsung datang ke sekolah dengan memakai masker. Dan ketika datang ke sekolah jangan lupa cuci tangan dulu baru temui ibu. Silakan disalin di buku catatannya, silakan absen dengan cara menuliskan nama di kolom komentar dan mengirim catatannya by WA ibu. Terima kasih, mohon maaf. Sampai bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.